warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya senang rasanya saya bisa membuka presentasi pada pagi hari ini di hadapan kalian semua. Dalam waktu 45 menit ke depan saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu tentang pendidikan karakter. Sebelum pengenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah tak kenal maka tak nyapa. Baik, sebelumnya saya Quratul Hasanah dengan NIM 2065110085 dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini dari Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai penjelasan dari pendidikan karakter itu seperti apa. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai penjelasan dari pendidikan karakter itu seperti apa. Yang pertama adalah poin pengertian, yaitu apa sih pendidikan karakter itu? Oke. Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah semakin hari semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia saat ini. Terlebih dengan dirasakan berbagai pertimbangan hasil pendidikan dilihat dari perilaku lulusan pendidikan formal saat ini, semisal korupsi, perkembangan seks bebas pada kalangan remaja, narkoba, tawuran, pembunuhan, perampokan oleh pelajar, dan pengangguran lulusan sekolah menengah dan atas. Semuanya terasa lebih kuat ketika negara ini dilanda krisis dan tidak terkunjung beranjak dari krisis. Istilah pendidikan karakter masih jarang didefinisikan oleh banyak kalangan. Kajian secara teoristis terhadap pendidikan karakter bahkan salah dapat menyebabkan salah tafsir tentang pendidikan karakter. Beberapa masalah ketidaktepatan makna yang beredar di masyarakat mengenai makna pendidikan karakter dapat didefinisikan, yaitu menurut Ratna Megawati, sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungannya. Kalian pasti tahu gak sih, tujuan pendidikan karakter itu sangat penting bagi perkembangan anak, yaitu pada hakikatnya tujuan pendidikan nasional tidak boleh melupakan landasan konseptual filosofi pendidikan yang membebaskan dan mampu menyiapkan generasi masa depan untuk bertahan hidup dan berhasil menghadapi tantangan-tantangan pada zamannya. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003 bab 2 pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk dimana tuh mengembangkan potensi beserta didik agar menjadi manusia yang dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokrasi serta yang bertanggung jawab. Dan untuk mencermati fungsi pendidikan nasional, yaitu jadi kita harus mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang seharusnya memberikan pencerahan yang memadai bahwa pendidikan harus berdampak pada watak manusia atau bangsa Indonesia. Fungsi ini dimana amat sangat berat untuk dipikul oleh pendidikan nasional, terutama apabila dikaitkan dengan siapa yang bertanggung jawab untuk berlangsungnya fungsi ini. Lalu apa sih tujuan pendidikan karakter dalam setting sekolah? Pendidikan karakter dalam setting sekolah memiliki tujuan, akan saya menyebutkan, yaitu yang pertama, satu, menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian yang memiliki peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan sesuai dengan pendidikan karakter yang ada.
Dan yang kedua adalah mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak kesesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolahnya, dimana guru harus bisa merangkul anak didiknya. Jangan sampai membeda-bedakan dengan pendidik anak satu dengan anak yang kedua, itu jangan pernah. Kita harus bisa merangkul, karena jika kita bisa merangkul, kita bisa mengembangkan, menciptakan anak bangsa yang sangat cerdas. Dan yang ketiga yaitu membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama, yaitu dimana peran pendidik untuk mengajar anak bukan hanya guru saja, yaitu keluarga dan juga masyarakat sekitar juga. Apalagi anak jika berada di rumah, orang tua harus berperan sama seperti guru. Orang tua bisa mendidik anak dengan baik, harus bisa mematuhi orang tua seperti apa, dan juga anak itu harus berada di lingkungan yang sangat baik, religius seperti itu. Dan kalian tahu gak sih apa tujuan pertama pada pendidikan karakter? Ya, tujuan pertama pendidikan karakter adalah dimana untuk memberikan fasilitas penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah. Yang dimaksud adalah setelah lulus dari sekolahan, yaitu karakter harus berada di dalam diri kita sendiri sejak dini. Nah, yang terakhir itu karakter yang diperlukan bangsa Indonesia, yaitu karakter berasal dari nilai tentang suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku anak. Itulah yang dibuat atau disebut karakter. Jadi sudah melekat karakter yang dengan nilai dari perilaku tersebut, karena tidak ada perilaku anak yang tidak bebas dari nilai. Hanya barangkali sejauh mana kita memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam perilaku seorang anak atau sekelompok anak, memungkinkan berada di dalam kondisi yang sangat jelas, dalam arti bahwa apa nilai dari suatu perilaku amat sulit dipahami oleh orang lain daripada oleh diri kita sendiri. Sejak dahulu sampai sekarang, beberapa nilai dapat kita identifikasi sebagai nilai yang penting bagi kehidupan anak, baik saat ini maupun di masa depan yang akan datang, baik untuk dirinya maupun untuk kebaikan lingkungan hidup di mana anak hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Karena karakter itu sangat penting dan harus melekat pada diri kita sendiri untuk agar kedepannya lebih baik lagi. Dalam pendidikan karakter itu ada versi atau menurut Islam, yaitu dalam preferensi Islam, nilai yang sangat terkenal dan melekat yang mencerminkan akhlak atau perilaku yang luas biasa tercermin pada Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama sidik, amanah, fatonah, tabligh. Tentu bahwa 4 nilai ini merupakan esensi bukan seluruhnya, karena Nabi Muhammad juga terkenal dengan karakter kesabarannya, ketangguhannya, dan berbagai karakter lainnya. Jadi pendidikan karakter pada anak itu sangat penting, sesuai dengan kita harus bisa memberi pengetahuan tentang karakter yang baik itu seperti apa, sesuai dengan ajaran Nabi itu seperti apa, karakter yang baik, amanah, dimana jika seseorang dikasih amanah itu harus disampaikan kepada orang tersebut. Kita harus bisa memberikan wawasan atau pengetahuan kepada anak seperti apa. Segitu saja penyampaian saya pada pagi hari ini. Mungkin ada teman-teman atau bapak ibu yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan. Mungkin ada yang belum paham bagaimana cara menerapkan pendidikan karakter pada anak seperti apa, kesulitannya itu pasti
Bapak Ibu dan teman-teman tuh kayak banyak banget pertanyaan di kepala tentang seperti itu kan. Sekarang nah zaman sekarang tuh mungkin sulit untuk diatur, bener kan? Oke. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.